Amin. Prosper people, I grow, I go, I glorify. Present people, I grow, I go, I glorify. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Katakan sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. BFA, my church, my home. BFA, your church, your home. Katakan, amin. Silakan duduk. Ya seperti biasa kita katakan sama-sama, aku anak kesayangan Bapak. Aku orang yang paling dikasihi Tuhan. Aku adalah kebenaran Bapa dalam Yesus. Dan aku adalah orang yang sudah dibenarkan karena imanku kepada Yesus. Katakan amin. Oke, Bapak Ibu. Ya, baik. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Saya hari ini mau membagikan firman Rema, ya. Bagaimana kita bisa melihat Yesus dari melihat Yesus dari berbagai sisi atau melihat Yesus seutuhnya, itu dia. Melihat Yesus seutuhnya. Oke? Nah, itu. Kita mau lihat dulu ayat firman Tuhan dari kitab Efesus. Bukan Efesus. 2 Korintus 4 ayat 7. 2 Korintus 4 ayat 7 dalam terjemahan EMB. Ada EMB-nya? Enggak ada? Enggak apa-apa, baca aja dulu di terjemahan ini. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan diri kami. Ya. Nah, kalau kita membaca dalam terjemahan FIH-nya saja, ya. Sebentar saya baca 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Yang menjadi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan harta di situ? Ya. Apa yang dimaksud dengan harta ini yang dimasukkan dengan tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Nah, dalam terjemahan FIH menjelaskan menerangkan kepada kita apa yang dikatakan dengan harta itu. Tetapi harta yang berharga ini, ya, harta yang berharga ini yaitu terang dan kuasa yang sekarang bercahaya di dalam diri kami. Situ dikatakan harta itu adalah terang dan kuasa. Ya, saudara bisa baca di Alkitab saudara. Tetapi harta yang berharga ini yaitu terang dan kuasa yang sekarang bercahaya di dalam diri kami, seolah-olah tersimpan, ya, di dalam wadah yang rapuh. Kenapa dikatakan tersimpan dalam wadah yang rapuh? Karena tersimpan di dalam tubuh kita, bejana tanah liat ini, yaitu tubuh kami yang lemah. Semua orang dapat melihat. Ya, saudara sepakat bahwa tubuh kita lemah? Ya, tapi roh kita kuat. Oke. Semua orang-orang melihat bahwa kuasa yang penuh kemuliaan di dalam kami pasti berasal dari Allah dan bukan milik kami sendiri. Jadi karena adanya kuasa dalam diri kita, di dalam tubuh yang lemah, firman Tuhan mengatakan, karena ada kuasa dalam diri kita, di dalam wadah tubuh kita yang rapuh ini, maka saudara perhatikan, semua orang dapat melihat bahwa kuasa yang penuh kemuliaan di dalam kami pasti berasal dari Allah. Jadi sekalipun tubuh kita lemah, sekalipun tubuh kita rapuh, firman Tuhan mengatakan ada kuasa Allah. Dikatakan harta yang berharga, itu terang dan kuasa itu tinggal di dalam diri kita, ya, sehingga dimanifestasikan dalam diri kita, melalui diri kita, dan untuk diwujud nyatakan dalam dunia ini. Dikatakan bahwa kuasa yang penuh kemuliaan di dalam kami pasti berasal dari Allah dan bukan milik kami sendiri. Katakan amin. Ya, saya mau mengajak saudara untuk memahami hari ini. Bagian pertama yang saya mau ajak saudara untuk mengerti, semakin memahami bahwa ada Kristus yang betul-betul tinggal dalam diri kita. Dan karena dia tinggal dalam diri kita, kita bisa melihat dia dengan seutuhnya. Ya, hidup dalam kesadaran menyadari bahwa Christ in you, ya, itu mutlak. Itu hal yang harus menjadi bagian yang kita hidupi dalam diri kita sampai hari ini.
Amin. Nah, saudara perhatikan bahwa kuasa yang penuh kemuliaan di dalam kami. Jadi ada kuasa dalam diri saudara. Dan dikatakan kuasa yang penuh dengan kemuliaan tinggal di dalam diri saudara dan saya. Dan dikatakan pasti, dan itu berasal dari Allah dan bukan milik kita sendiri. Saudara bayangkan bagaimana Allah berkenan, Tuhan yang penuh kemuliaan, Tuhan yang kudus, Tuhan yang besar itu berkenan tinggal di dalam wadah atau tempat yang lemah dan rapuh ini. Katakan amin. Nah, dalam Kolose 1 ayat yang ke-27, Kolose, kita kembali lagi membaca ayat ini, ayat 26, 27, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada rahasia yang tersembunyi yang orang Kristen tidak tahu. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, dasar dari teologi yang sebenarnya itu adalah ayat yang 27 ini. Coba saudara lihat ayat 27-nya. Sama-sama kita baca. Kepada mereka, 1, 2, 3. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dalam terjemahan IMB, ada PYH? Harus cari IMB? Ya, nggak apa-apa. Kita sambil IMB saja. Ayat 27. Kepada mereka Elohim ingin memberitahukan kekayaan dan kemuliaan rahasia itu di antara bangsa-bangsa, bukan Yahudi, yaitu Kristus ada di dalam kamu yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dasar dari teologi, dasar dari ilmu tentang ketuhanan, teologi kan ilmu tentang Tuhan, ya. Kalau ada gigi-giginya itu tuh berarti ilmu tentang gitu kan. Biologi ilmu tentang tumbuhan. Nah, itu kan. Habis itu teologi ilmu tentang Tuhan, ya. Apalagi? Hah? Fisiologi ilmu tentang bukan fisiologi hewan, fisiologi tumbuhan, taksonomi, ilmu tentang hewan. Nah, itu ya. Ya, taksonomi lain lagi, bukan ini. Nah, pokoknya seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebetulnya dasar daripada kekristenan atau dasar dari teologi itu adalah semua orang Kristen harus menyadari akan Christ in me. Kita punya lagu Christ in me, I believe, Christ in me, I believe, Christ is enough for me. Jadi kalau saudara bisa memahami, menarik sebuah garis atau benang merah dari semua pengajaran kita dalam gereja ini tentang grace kasih karunia, itu ujungnya kesimpulannya adalah lihat Yesus, bahwa Dia ada dalam diri kamu. Oke? Betul atau tidak? Coba saudara simpulkan apa yang saya bagikan selalu. Sadar Kristus, sadar Dia ada dalam diri kamu. Sadar di awal tadi saya katakan 2 Korintus 4 ayat 17 tadi dikatakan bahwa ada kuasa, ada terang, ada kuasa, ada kemuliaan Tuhan. Ada terang di dalam diri kamu, ada kuasa Tuhan dalam diri kamu. Betul? Nah, itu yang menjadi dasar daripada teologi kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, seberapa kita menyadari akan kuasa itu? Kita harus selama ini kan hidup di dalam suatu kehidupan yang tidak peduli dengan Tuhan. Cuek dengan Tuhan. Banyak orang yang tidak terlalu berfokus kepada Tuhan dalam setiap kehidupannya. Padahal Tuhan itu sendirilah menjadi dasar daripada seluruh kehidupan mereka. Iya kan? Semua dasarnya itu adalah Tuhan itu sendiri. Tetapi kita mengabaikan Dia. Tetapi kita melupakan Dia. Nah, bagaimana dalam gereja ini saya mengajak saudara untuk sadar Kristus. Bukan sadar dosa. Sadar Kristus, bukan sadar kelemahanmu. Sadar bahwa engkau adalah orang yang diberkati. Sadar bahwa Dia ada dalam dirimu, bukan di luar dalam dirimu. Nah, itu dia. Nah, bahkan kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Efesus pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang 10 dalam terjemahan EPYH.
Dalam terjemahan TB-nya itu mengatakan seperti ini, ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Oke. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sampai situ. Saya ajak saudara untuk membaca FIH-nya saja. Sudah siap, Pur? Ya. Yuk kita baca. Bukan kita baca. Saudara ikuti saya membacanya. Kamu dahulu, ya, bukan FIH. Saya ganti dulu. Ya. Dahulu saudara dikutuk Allah dan binasa karena dosa. Oke, Bapak Ibu, kita ini adalah orang yang menerima kutuk. Ada kutuk hukum Taurat, kutuk dosa yang Tuhan berikan dalam diri kita. Dan dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dahulu. Nah, kalau dia berbicara tentang kata dahulu, berarti konteksnya, audiensnya adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Jadi konteks daripada ayat Efesus ini adalah dia berbicara kepada orang Kristen, bicara kepada orang yang sudah bertobat, sudah lahir baru. Dan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini, saya waktu baca ayat ini, saya baru menyadari bahwa ayat ini adalah ayat yang dimana Rasul Paulus menjelaskan tentang keberadaan Kristus, tentang siapa diri jemaat di hadapan Tuhan, siapa Kristus untuk hidup mereka. Nah, dia katakan dahulu dia ungkapkan di awal, dia ungkapkan di awal-awal ini bahwa begini kita dulu, begini kehidupan saudara sebagai orang yang berdosa itu seperti ini. Tapi di belakang-belakangnya dia sampaikan bahwa engkau adalah masterpiece, engkau dikatakan ciptaan baru, engkau diselamatkan bukan karena usahamu, tetapi itu adalah pemberian Allah. Dikatakan seperti itu. Kita mau baca dulu ayat 2. Saudara ikut dengan orang banyak dan seperti juga orang yang lain. Saudara penuh dengan dosa, taat kepada iblis, penguasa kerajaan angkasa, yang sampai sekarang pun masih bekerja dalam hati orang-orang yang melawan Tuhan. Iblis masih bekerja sampai hari ini dalam hati orang-orang yang melawan Tuhan, yang menolak Tuhan. Oke, ayat 3 lanjut. Dahulu kita semua sama saja dengan mereka. Hidup kita menunjukkan kejahatan yang bersarang dalam diri kita. Kita melakukan setiap perbuatan jahat yang kita kehendaki atau yang kita pikirkan. Kita dilahirkan dengan naluri jahat dalam diri kita dan berada di bawah murka Allah seperti orang lain. Bapak Ibu, ini Paulus sampaikan pada mereka. Ini kita tuh gitu, kita tuh berada kita dilahirkan dengan naluri yang jahat. Makanya di dalam kitab Kejadian mengatakan kecenderungan hati manusia itu melakukan kejahatan. Kejadian pasal 6. Karena naluri kita itu berbuat jahat. Makanya saya katakan manusia itu tidak ada manusia itu yang sanggup mengasihi. Kecenderungan hati manusia itu untuk berbuat baik itu kecil. Kecenderungannya yang besar itu adalah berbuat jahat. Itu. Makanya dikatakan oleh Rasul Paulus, kita dilahirkan dengan naluri jahat dalam diri kita dan berada di bawah murka Allah seperti orang lain. Lanjut. Ayat 4. Tetapi Allah kaya dengan rahmat, Ia sangat mengasihi kita. Waduh, luar biasa ya. Dia katakan Allah kaya dengan rahmatnya, Allah kaya dengan kasihnya, dengan kemurahannya, dengan dikatakan oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, Ia sangat mengasihi kita. Oke, dalam terjemahan TB-nya dikatakan tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Dia punya kasih, Dia melimpahkan kasih itu kepada kita. Ayat yang kelima lagi. Sehingga walaupun kita mati secara rohani dan binasa karena dosa kita. Tadi kan, kita mati secara rohani dan binasa karena dosa kita. Dia katakan Ia mengembalikan hidup kita pada waktu Ia membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Kita diselamatkan hanya karena kasih karunia-Nya yang tidak patut kita terima. Jadi kalau saudara baca kitab Roma, Yesus tuh mengambil posisi kita, menjadi kita. Dia mati
Supaya dia mati bersama-sama kita. Kita mati bersama-sama dengan Kristus dan bangkit kembali bersama-sama dengan Kristus. Nah, ketika dia mati, dia harus mati. Kenapa? Karena dia harus menanggung kematian itu. Kemudian ketika dia bangkit dari kematian, disitulah kita menerima kehidupan. Makanya firman Tuhan mengatakan, ia mengembalikan hidup kita pada waktu ia membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Oke, Bapak Ibu. Jadi kita ini kita ini sekarang status kita bukan lagi sebagai orang yang mati, tapi sebagai orang yang hidup. Karena kita dikembalikan hidup kita melalui kebangkitan Kristus. Kita diselamatkan dikatakan. Hanya karena kasih karunia-Nya yang tidak patut kita terima. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia yang tidak layak kita terima, yang tidak patut kita terima. Dan itu adalah pemberian. Nanti kita buka lagi ayat selanjutnya. Ya, lanjut. Ayat 6. Ia mengangkat kita ke tempat kemuliaan di surga, di mana kita duduk bersama-sama dengan Kristus. Ia mengangkat kita ke tempat kemuliaannya di surga, di mana kita duduk bersama-sama dengan Kristus. Semua itu semata-mata karena apa yang dilakukan oleh Kristus. Coba saudara renungkan baik-baik, betapa indahnya apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi diri kita. Dulu yang kita hanya mengikuti iblis, mengikuti segala kejahatan, kita melakukan setiap perbuatan jahat yang kita kehendaki, ya. Kita melakukan apa yang kejahatan seperti apa yang kita pikirkan, kita dilahirkan dengan naluri jahat. Lalu Tuhan tidak berhenti di situ. Saya sudah banyak mengajar saudara dalam gereja ini. Saudara adalah orang yang beruntung karena saudara mendengar apa yang saya ajarkan tentang bagaimana keberadaan Kristus di dalam dirimu. Apa yang Tuhan Yesus Kristus lakukan dalam kehidupan saudara. Jangan pernah berhenti untuk mendengarkan tentang apa yang sudah Yesus Kristus lakukan untuk hidupmu. Supaya engkau semakin utuh melihat Yesus. Supaya engkau semakin sempurna melihat Yesus. Melihat dia secara utuh, Bapak Ibu. Amin. Sebelum saya lanjutkan, saya mau menyampaikan kepada saudara satu hal bagian ini. Supaya engkau melihat ini dia yang saya mau sampaikan. Lihatlah Yesus secara utuh. Lihatlah Yesus sepenuhnya sempurna. Saudara pernah mendengar nggak statement orang mengatakan seperti ini? Ya, kita kan orang-orang ini kan beda-beda. Ya, kita kalau lihat sesuatu itu mungkin kita bisa melihat dari berbagai sisi. Mungkin kamu lihatnya dari sisi sebelah kanan, satunya lihat dari sisi sebelah kiri, satunya sisi sebelah di belakang, satunya sisi depan. Tapi itu adalah sama saja. Itu adalah wujud yang dilihat, itu adalah wujud yang sama, yang satu. Sudah pernah nggak dengar seperti itu? Dan saya berbicara dengan satu orang teman yang dia gereja lain, dan kami membahas tentang pergerejaan lah pokoknya. Dan dia mengatakan ya gereja kalian mungkin lihat dari sisi lain, gereja kami dari sisi yang lain. Dia ngomong seperti itu. Ya kan, bahkan ada ilustrasi itu kan, kalau kita ilustrasi apa kayak maket kayak apa ya, yang kita lihat set kayak itu kayak 3 dimensi ya, kayak acak gitu, kayak nggak jelas gitu. Yang dibuat dari baut mur, dari apa gitu ya, acak nggak jelas gitu kan, dari perabot gitu ya dibuat. Tapi waktu itu diputar seret dibuat, itu bentuk gambar manusia, muka manusia gitu loh. Sudah pernah lihat itu ya? Nah, jadi kalau dari sisi ini tuh kelihatannya tuh kacau, tapi dari sisi yang pas sempurnanya di bagian itunya, itu kelihatannya itu tampilnya adalah memang itu wujudnya, sempurnanya seperti itu. Ya, kelihatan mukanya. Nah, dari statement seorang teman ini mengatakan seperti itu, saya dapat rema. Dan saya bagikan hari ini pada saudara rema saya. Dan saya katakan bahwa saya percaya Tuhan Yesus menginginkan kita untuk melihat dia secara utuh. Ya kan? Dan saya katakan, saya adalah orang yang open minded. Saya memiliki cara berpikir terbuka. Kadang kita tidak menyadari, kita itu orang yang hanya terblok dengan suatu konsep yang bertahan dengan itu seumur hidup kita, tanpa kita menyadari bahwa kita tuh harus memiliki cara pandang yang terbuka untuk melihat sesuatu itu secara utuh. Makanya ada bahasa komprehensif. Komprehensif itu kan apa artinya? Melihat secara menyeluruh. Oke? Nah, demikian juga kita menjadi seorang Kristen. Demikian kita juga menjadi orang yang hidup dalam gereja, menjadi orang Kristen. Demikian juga pengajaran kita dalam gereja. Pengajaran kita harus komprehensif. Bapak Ibu,
Nah, apa asiknya jikalau saudara memandang saya seumur hidupmu, saudara hanya melihat saya di bagian belakang saya saja. Saudara lihat pantat saya aja terus menerus lihat pantat saya. Oke? Apa asiknya seumur hidup saudara melihat saya hanya bagian telapak kaki saya saja? Oke, kami kemarin bercanda-bercandaan. Kemarin, Ipur gimana zaman dulu? Ipur dulu cuma lihat telapak kaki aja, dia nggak lihat yang lain. Karena surga ada telapak kaki ibu katanya. Jadi dia cuma lihat kaki aja, telapak kaki. Ya, seperti itu, betul? Nah, coba apa asiknya? Ya, saudara melihat diri saya hanya bagian sebelah kiri saya saja, sebelah sini. Ya, tetapi begitu indahnya jika engkau melihat ketampanan saya dari depan. Haleluya, kata itu. Demikian juga kita memandang Yesus. Saudara mengerti maksud saya? Jadi kita harus bertumbuh, dan saya yakin dan percaya jikalaupun ini belum, saya akan open minded untuk melihat Yesus secara utuh. Amin. Jadi pengajaran kasih karunia adalah pengajaran yang mengajak saudara untuk membawa Yesus Kristus secara utuh, melihat dia secara utuh. Dulu kita lihat dia dari belakang, atau dulu kita lihat dari samping aja. Dan suatu saya ngomong sama teman saya, dia pakai handphone. Ya mungkin kalian mungkin ya kami gereja kami ya lihat Tuhan dari sisi ini, kalian mungkin dari sisi sini. Tapi saya jawab dia, saya bilang tidak ingin melihat Yesus dari hanya satu sisi saja. Saya percaya dan yakin Tuhan menginginkan kita melihat dirinya secara seutuhnya. Dan saya dulu sudah melihat di sisi ini. Saya dulu ada di sisi kamu. Saudara mengerti maksud saya? Kita dulu ada dalam sisi hukum Taurat. Kita melihat Tuhan, apakah salah hukum Taurat? Tidak salah, itu dari Tuhan, itu benar, itu kudus. Betul atau tidak? Tidak salah. Kita dulu hidup dalam sisi di mana ajaran kita mungkin zaman dulu lah, saudara lihat ini ada gereja ini, ada Snow Day ini, ada ini. It's okay, itu semua ada the body of Christ, tubuh Kristus. Dan dia katakan yang ada tangan, ada kaki, dia katakan. Ya ada ini, ada ini. Ya mungkin gereja kami adalah bagian tangan, kamu adalah bagian kaki. Ya apa asiknya cuma bagian tangan? Kenapa kita nggak menjadi gereja menjadi satu bagian seutuhnya dan memandang Yesus Kristus itu menjadi satu bagian tubuh yang seutuhnya sepenuhnya? Saudara mengerti maksud saya? Memandang Yesus tidak hanya cuma sebagian tangan, tidak hanya menjadi tangan Yesus, tapi menjadi seluruh bagian daripada tubuh Kristus itu sendiri. Amin. Amin. Nah, itu tidak berbicara tentang gereja, itu berbicara tentang fungsi. Fungsi kita untuk melayani, tapi kita menjadi satu kesatuan utuh, yaitu tubuh Yesus secara utuh. Nah, waktu saya ngomong seperti itu ya dia mungkin dia kayak semacam dia kayak mengerti, kayak dia diam aja gitu kan. Saya jelaskan. Dan saya tidak mau melihat Yesus, saya bilang, hanya dari bagian satu sisi. Saya percaya Tuhan Yesus menginginkan kita melihat dirinya secara utuh, semua sisi. Saya bilang, dia mau lihat kita dari sisi sini, dari sisi sini, dari sisi sini, dari sisi sini. Semua sisi kita lihat. Dan ketika kita melihat semuanya, wah, indah ternyata. Betul? Jadi kalau saudara mendengar suatu konsep orang berpikir seperti itu, jangan terima. Dan saudara harus ajarkan mereka. Kita nggak bisa. Kita itu harus melihat satu peristiwa kejadian itu secara menyeluruh. Makanya kenapa terjadi masalah, kenapa terjadi perkelahian, kenapa terjadi percekcokan, terjadi apa? Karena orang tidak bisa melihat sesuatu itu secara utuh. Ya kan? Hanya mendengar. Coba ya ini saya, karena saya tahu Rida suka nonton drama Cina. Kita dua sama gitu. Ya. Suatu hari Bapak Ibu, saya lagi duduk di ruangan, saya lagi nonton drama Cina. Kepergok saya sama Ibu Eva. Eva masuk, kejung-kejung masuk ke dalam ruangan, saya nggak tahu dia datang, dia masuk, saya santai sih aja nonton. Kepergok sama Eva. Tapi cuek aja, nggak ada penuduhan ya. Jemaatnya ada yang nonton drakor, Ibu Eva drakor lah, saya kan. Sesekali saya nonton. Nah itu kan, maksudnya kenapa saya ambil itu ya? Itu kan, saya kan nonton drama Cina, tapi kan bisa jadi bahan khotbah gitu kan. Maksudnya gini, kalau lihat drama Cina itu kan, orang itu kan dia misalnya sudah jelas-jelas dia memang orang kayanya gitulah.
orang miskin jadi tiba-tiba jadi orang kaya gitu kan. Ya, atau dapat harta warisan gitu kan. Orang anak yang dibuang dulu ternyata papanya adalah orang yang paling kaya di dalam satu kota itu, kota apa? Jianjin, nah gitu kan. Iya, benar kan? Nah, jadi seperti itu, ya kan Rida? Nah, jadi itu tuh mungkin Bapak Ibu akhirnya itu memang sudah jelas-jelas sudah itu tuh lihatnya itu perdebatannya itu loh, membahas satu orang ini bahwa kamu cuma orang miskin, kamu cuma sopir, kamu cuma satpam gitu kan. Tapi padahal sudah ada bukti bahwa ini betul-betul mereka sudah akhirnya mereka tahu ini adalah betul-betul dia adalah anak orang kaya gitu kan. Akhirnya mereka minta ampun pengen bluetooth gini sampai pukul palanya gini. Saya salah gitu kan. Iya kan? Ya nggak Rida? Tapi tiba-tiba ada aja yang punya akal, punya ide. Oh, itu tuh pasti kekayaannya itu adalah hasil dia nyuri. Nah, akhirnya yang tadi sudah merasa bahwa itu benar, tiba-tiba terpancing lagi oleh yang ini. Wah, akhirnya lagi nggak jadi lagi mereka minta ampun. Wah, mulai lagi membuli ini. Iya kan? Risek ya? Iya, memang risek. Iya kan? Nah, sudah risek itu cepatin aja, mau lihat akhirnya aja. Mau lihatin akhirnya aja. Oke, nah maksud saya kan hanya gara-gara gitu, ya kan, bertengkar. Maksud saya itulah kehidupan kita seringkali terjadi seperti itu. Kita itu tidak bisa melihat sesuatu itu secara utuh. Hanya gara-gara hal yang seperti itu ada omongan-omongan ini, lalu kita mulai berpikir ikut apa yang orang katakan. Padahal kita tidak melihat satu duduk perkara itu dengan seutuh-utuhnya. Dan akhirnya apa? Terjadi perselisihan, perkelahian, pertengkaran dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Nah, dan bahkan itu juga terjadi dalam kehidupan orang bergereja. Karena merasa bahwa kami yang lihat Yesus dari sisi belakang ini yang benar. Kami lihat Yesus yang dari sisi sebelah kanan ini yang benar, yang sebelah kiri ini yang benar. Kami lihat Yesus yang dari sisi kepala yang atasnya ini yang benar. Yang lihat Yesus dari sisi depan dari mukanya ini yang benar, ini paling benar, ini muka Yesus kayak gini nih. Maksudnya bagi yang lihat Yesus dari sisi depan itu juga tidak asik juga karena dia harus lihat sisi bagian belakangnya. Iya kan? Jadi sekalipun kita sudah lihat Yesus dari sisi depannya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah melihat Yesus dari sisi belakang. Lihat dari secara seutuhnya. Jadi misalnya tiba-tiba kita belajar tentang, nah makanya kita dalam gereja ini yang kayak saudara, kayak orang yang masuk dalam gereja ini yang dulu tidak pernah hidup dalam hukum Taurat misalnya, tiba-tiba langsung dengar saya berteleponan dengan satu orang. Ya, saya kan kuliah di Charis Bible College. Nah, yang di pengurus kuliah ini, dia dulu dari agama yang lain, dari kepercayaan yang lain. Lalu dia masuk Kristen, dan waktu dia masuk Kristen itu langsung mendapatkan pengajaran Grace Kasih Karunia yang diajar oleh Andrew Wommack. Jadi dia tidak sempat hidup dalam yang katanya hukum Taurat itu, yang penuh dengan ancaman, takut-takutin apa itu, nggak sempat. Ya kan? Nggak sempat ya hidupin secara seperti itu. Jadi dia melihat, wah luar biasa indahnya. Oke? Nah, sekalipun seperti itu, Bapak Ibu, setidaknya orang yang seperti itu, siapapun, orang itu mengerti bahwa hukum Taurat itu ada di dalam setiap agama. Ya, saya pernah share kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, agama. Coba kita buka lagi. Karena saya hanya mengutip quote itu dari agama itu mengajarkan, agama itu membawa orang kepada Tuhan. Mana dia? Ada, Bur? Di hari apa, coba lihat di hari Minggu ya. Tanggal berapa hari Minggu itu? Hari Minggu tanggal berapa? Tanggal 7. Hari Minggu tanggal berapa? 7 ya. Ini dia, saya tulis sini. Semua agama adalah tentang manusia yang mencoba menjangkau Tuhan dengan disiplin dan perbuatan baik.
Oke, Bapak Ibu. Tetapi dalam Injil Yesus Kristus, yaitu Injil kasih karunia, Tuhan turun ke tempat kita untuk mengangkat kita ke tempatnya. Saudara paham kan maksudnya ini? Jadi semua agama adalah tentang manusia yang mencoba menjangkau Tuhan dengan disiplin dan perbuatan baik. Nah, jadi semua agama tuh ada dalam standar hidup hukum Taurat. Berusaha untuk mencapai Tuhan, menjangkau Tuhan dengan disiplinnya, dengan perbuatan baiknya. Nah, itu semua agama. Tetapi Injil kasih karunia Yesus Kristus adalah Injil yang justru sebaliknya adalah, Bapak Ibu, Tuhan yang turun ke dunia ini untuk membawa umatnya datang ke tempatnya. Jadi kita nggak perlu susah-susah untuk menjangkau Tuhan, untuk sampai di sana. Nggak mungkin bisa sampai, percaya saja, nggak mungkin bisa sampai. Jadi orang yang harus membawa kita ke sana adalah orang yang berasal dari sana, yang tahu jalannya. Makanya dia katakan, I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Nah, jadi sekalipun orang itu hanya lihat langsung kasih karunia, setidaknya dia tahu bahwa ada bagian belakang hukum Taurat. Nah, apalagi kita yang ada dalam gereja ini yang dulu penuh dengan ancaman, penuh dengan ditakut-takuti, penuh dengan pengertian-pengertian yang salah, bahwa ikut Tuhan dihukum, kalau berdosa dihukum, kalau tidak taat nanti kita mendapatkan hidup dalam dalam dosa, ya, apa Penli? Dalam kutuk katanya. Kalau tidak taat kena kutuk oleh Tuhan. Oke? Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya mengajak saudara, kita bisa melihat Yesus secara utuh, secara sepenuhnya. Saya rasa bahwa kita udah lihat di dulu bagian belakang Yesus. Kita udah lihat paling samping Yesus. Udah lihat kiri kanan. Dan sekarang saya rasa dalam iman saya, kita diajak untuk melihat Tuhan dari depan. Bisa melihat Yesus secara utuh sepenuhnya. Dan ternyata waktu kita lihat kasih karunia itu begitu indahnya. Wow. Begitu indah kasih karunia. Coba kita kembali ke sini. Ia mengangkat kita ke tempat kemuliaan di surga. Ya, di mana kita duduk bersama-sama dengan Kristus. Semua itu dikatakan semata-mata karena apa yang dilakukan oleh Kristus. Oke? Jadi saudara bisa lihat dia, semuanya apa yang dia lakukan buat saudara, secara utuh, secara penuh. Di mana Tuhan mengatakan bahwa kita diangkatnya ke tempat kemuliaan di surga. Kayak tadi, dia turun ke dalam bumi, dia membawa kita ke tempatnya. Ini dia mengangkat kita ke tempatnya, ke tempat kemuliaan di surga, di mana kita duduk bersama-sama dengan Kristus. Semua itu semata-mata karena apa yang dilakukan oleh Kristus. Yesus yang melakukannya bagi kita. 7. Sekarang Allah selalu dapat memakai kita sebagai contoh untuk menyatakan betapa besar kebaikannya. Sebagaimana nyata dalam segala yang telah dilakukannya dengan perantaraan Yesus Kristus. Dia katakan sebagai contoh untuk menyatakan betapa besar kebaikannya. Dulu sebelum kita mengerti tentang kasih karunia Tuhan, belum melihat Tuhan secara utuh, sepenuhnya dalam keindahannya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kita hidup di dalam ancaman, hidup dalam ketakutan, bahkan kita hidup dalam ketidakyakinan akan masuk surga. Tapi hari ini saya selalu menyatakan kepada saudara, surga itu sudah pasti menjadi bagianmu. Jangan takut, karena engkau adalah sudah menjadi bagian daripada kerajaan surga itu. Amin. Nah, jikalau saudara hari ini belum sampai pada titik memahami tentang kasih karunia itu seutuhnya, terus berdoa. Saya tahu kita punya daya tangkap, pengertian, pemahaman kita itu beda-beda. Karena kasih karunia itu adalah pewahyuan. Dan mungkin kita belum mendapatkan pewahyuan yang secara utuh sepenuhnya. Tapi it's okay, terus dengar sampai Tuhan klik membuat saudara mengerti. Kayak hari Jumat kemarin, Pini kesaksian sudah lama dalam gereja. Kayaknya dia baru kebuka mengerti, oh, it's grace, ini kasih karunia. Dan dia bersaksi seperti itu. Bayangkan sudah lama di gereja. Karena itu satu perjalanan yang, karena gini, kalau sudah memahami tentang kasih karunia, kebuka itu Bapak Ibu, sekali aja kebukanya, itu akan membuka semuanya. Akan mudah bagi kita untuk menerimanya. Dan bahkan
Apa yang saya khotbah berulang-ulang, ketika saudara mendengarnya, baru saudara mengerti, oh ini maksudnya. Dan itu yang disebut dengan rema, dan itu akan membuka pengertianmu, dan engkau akan melihat keindahan Kristus itu secara utuh ketika Tuhan mengklik membukanya bagi kamu. Wow, ini dia. Tapi ada juga yang dengan cepat. Bayangkan saya 2 tahun harus berbeda dengan Ibu Sasa. Saya ketinggalan 2 tahun. Ibu Sasa lebih dulu 2 tahun dari saya untuk memahami tentang grace kasih karunia. Dia sudah lihat Yesus, keindahan Yesus. 2 tahun lebih cepat daripada saya. Saya masih bertahan dengan apa yang saya punya. Saya bertahan dengan apa yang saya dapatkan. Saya bertahan dengan hukum Taurat. Saya bertahan dengan mix, kadang-kadang kasih karunia, kadang-kadang hukum Taurat. Sampai satu malam saya mendapatkan firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 17. Pokoknya Roma 5 lah. Saya baca Roma 5 itu dari ayat 1 sampai seterusnya itu. Baru saya kebuka tentang kasih karunia. Saya menangis sesegukan, sebenarnya lama saya mengalami. Saya duduk aja di meja kerja di rumah, saya baca Alkitab itu, dan kayak terbuka, dan saya menangis itu. Saya baru melihat keindahan Kristus, kasih karunia dari sisi berbeda-beda. Mungkin cuma hanya dari satu iman ini, dari ayat ini, mungkin dari ayat ini, dari ayat ini. Tapi Tuhan membuka, ini dia tentang kasihnya. Saya dapatkan firman tentang Yohanes pasal 8 tentang seorang perempuan yang berdosa berzina, yang mau dilempar dengan batu. Itu juga membuat saya menangis. Saya melihat keindahan Kristus, betapa dia sangat mengasihi kita. Amin. Begini Bapak Ibu, jikalau engkau menyadari dan mampu melihat betapa Tuhan mengasihi kamu, dan dia tinggal dalam diri kamu, dan dia sangat mengasihi kamu, itu akan menjadi pintu yang membuka semua kebaikan di dalam kehidupan. Bahkan kamu akan mengubah cara pandangmu terhadap orang, mengubah cara pandangmu terhadap hidupmu, dan bahkan cara pandangmu terhadap hidup orang lain. Itu akan mengubah segalanya. Amin. Itu akan membuat engkau memiliki kasih yang begitu besar dalam hatimu terhadap orang lain. Karena apa? Karena engkau menyadari bahwa Tuhan ada dalam dirimu yang mengasihi kamu. Amin. Yuk ayat yang ke-8. Sudah? Karena kemurahannya saudara diselamatkan karena iman kepada Kristus. Bahkan iman itu pun bukan dari saudara sendiri, melainkan juga merupakan suatu karunia dari Allah. Kita baca TB-nya aja Pur. Ya, kita baca TB-nya aja. Ayat 8, 9, 10. Saya akan selesaikan di bagian ini. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara perhatikan, grace kasih karunia itu tema Natal kita adalah apa? Kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Dan perhatikan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi kasih karunia itu pemberian. Kasih karunia itu hadiah. Oke? Saudara pernah nggak ada hadiah tapi ada label harganya? Maksudnya ya kita beli hadiah, ada masih harga yang belum dilepas gitu kan? Ada kan? Ada kan, bisa kan? Ya. Tetapi ketika label itu belum dilepas gitu kan, kita kasih ke orang itu, ya. Ketika kita memberikan pada dia harus bayar gak harga yang tertulis di situ tuh, di harga itu? Nggak perlu kan? Kan itu hadiah kan? Tapi kode kata ini. Ya cuma kasih tahu aja bahwa harganya itu segitu. Benar kan? Maksud saya begini, harga itu tuh sudah dibayar Yesus. Ada harganya tuh segini. Tapi kamu untuk mendapatkan itu kamu nggak perlu berjuang untuk membayar harga. Jadi hadiah itu ketika kamu menerimanya, kamu jangan lagi menaruh labelnya kepada harga itu. Harga itu sudah dibayar Yesus, walaupun ada labelnya, tapi sudah dibayar. Jadi tidak ada sesuatu perjuangan yang harus kamu lakukan untuk mendapatkan hadiah itu. Atau bahkan, saya sampaikan dengan sudut pandang yang lain, kasih hadiah nggak ada harga sama sekali. Nggak ada label harganya, udah kasih aja. Dan waktu dikasih itu kepada kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang memberikannya pasti dia sebelumnya dia membeli barang itu. Dia berkorban untuk barang itu. Ya, dia berkorban untuk barang itu lalu dia berikan kepada kita hadiah. Nah, itu yang dilakukan oleh Yesus Kristus ketika dia memberikan kasih karunia.
dan kebenaran. Kasih karunia dan kebenaran itu adalah menjadi satu paket. Nah, ini sebetulnya khotbah saya nanti di tanggal 25 Desember. Ya. Kan kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi kasih karunia dan kebenaran itu satu paket, Bapak Ibu. Menjadi satu bagian, bukan terpisah. Jadi ketika kita menerima kasih karunia, itu juga kita menerima kebenaran. Ketika kita menerima kebenaran, kita juga menerima kasih karunia. Satu paket mereka. Dan itu disebut dengan gift, hadiah. Dan untuk saudara menerima kasih karunia dan untuk saudara menerima kebenaran, tidak ada harga lagi yang harus engkau bayar. Makanya saya mengajarkan dalam gereja ini, tidak relevan lagi kalau kita memakai konteks itu bahasa bayar harga. Tidak relevan lagi kalau kita memakai bahasa atau konteks memikul salib. Kenapa? Karena salibnya udah dipikul Yesus. Harganya dibayar oleh Yesus Kristus. Dan bagaimana apa yang kita harus kita lakukan? Kita hanya menerimanya, enjoy. Nikmati hadiah itu. Kamu menerima kasih karunia, kamu menerima kebenaran, nikmati kasih karunia itu, nikmati hadiahmu. Hadiahmu dapat tiket pergi ke Bali berlibur 1 bulan. Ibaratnya seperti itu, nikmati hidupmu di Bali sana. Amin. Ya, betul. Jadi nikmati hadiah yang diberikan kepadamu. Kasih karunia. Jadi jangan berusaha untuk menaruh label lagi pada hadiah itu. Jangan lagi taruh labelnya. Tapi seringkali kita tuh taruh label itu, terutama pada pendeta-pendeta tuh. Ya kan? Bayar harga. Nah, itu kan berarti kalau saya khotbah, saya sedang menaruh label harga kepada apa yang sudah diberikan Yesus Kristus. Kita yang suka memberi label harga. Para pendeta-pendeta, pengajaran-pengajaran para hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala yang seringkali memberi label kepada kasih karunia pemberian Tuhan yang tidak ada harga lagi yang seharusnya dibayar. Sehingga akhirnya apa? Terjadi banyak salah pengajaran. Membuat jemaat hidup di dalam rasa tertekan, rasa bersalah, penuh dengan intimidasi. Karena apa? Karena terlalu banyak harga yang ditaruhkan pada setiap pemberian hadiah yang Tuhan sudah berikan sebetulnya, tanpa harga yang harus dibayar. Nah, kita dalam gereja ini justru kita bersyukur, amin, bahwa kita diajarkan untuk tidak lagi harga yang harus dibayar. Karena Yesus sudah membayar harganya. Yang kita lakukan apa? Nikmati semuanya itu. Katakan amin. Coba perhatikan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu diselamatkan apa? Oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi gift, hadiah pemberian Allah. Ayat 9-nya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi bukan apa yang kau kerjakan. Jadi nggak usah sombong. Kalau kau dibenarkan nggak usah sombong. Kalau kau dapatkan kasih karunia nggak usah sombong. Kalau kau dapat hadiah, yeay, kita cuma bukan sombong, tapi kita kasih tahu orang, kamu dapat hadiah, tapi nggak ada sombong di hati kita. Ya, nggak ada sombong. Kita dapat hadiah, ini pemberian Tuhan. Aku dapat hadiah, dapat hadiah, ya gitu kan. Oke, 10-nya ini dia, masterpiece. Satu sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Diciptakan dalam Yesus Kristus, Kristus Yesus yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi kita ini sudah dipersiapkan menjadi masterpiece. Ia mau supaya kita hidup di dalam semuanya itu. Saya sudah khotbah dalam satu tema, satu judul khusus tentang masterpiece. Ya, saudara bisa buka dengar. Tapi saya mau singgung kembali sedikit tentang masterpiece, buatan Allah. Saya kemarin ngobrol dengan om saya yang yang melukis lukisan di dalam ruang transit itu. Dia ngomong sama saya seperti ini. Lukisan itu satu-satunya. Kenapa dia sebut dengan masterpiece? Hanya satu-satunya. Saya melukis itu cuma satu, itu punyamu itu aja, nggak ada lagi. Cari aja seluruh dunia ini, nggak ada lagi lukisan saya yang sama persis seperti apa yang ada di tempatmu itu. Dia bilang seperti itu. Dan itu sebenarnya disebut dengan masterpiece. Apakah masterpiece itu bisa rusak? Bisa. Bagaimana caranya? Kena debu, kena jamur, kena air. Dia bilang, bisa rusak, bisa. Terus bagaimana supaya dia tidak rusak? Kita harus mengkonservasinya. Dikatakan, dia bilang seperti itu. Harus mengkonservasi, berarti harus menjaganya. Itu yang pertama. Yang kedua, jikalau orang yang mempunyai barang itu mengetahui bahwa itu adalah satu-satunya barang dan dia menyadari bahwa itu adalah sesuatu nilai yang berharga, maka apa yang dilakukan? Dia harus menjaganya, dia harus merawatnya. Itu konservasi. Betul? Menjaganya, merawatnya dengan baik. Dia taruh di tempat yang khusus, ya. Dia kasih tempat yang spesial, orang bisa lihat semuanya. Setelah orang lihat, begitu indah ya. Mantap lukisan gitu, luar biasa.
Oke? Nah, dari apa yang dia katakan, saya dapat terima, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa masterpiece, kita ini adalah masterpiece. Oke? Jikalau kita tahu bahwa kita ini berharga, makanya kita pasti akan menjaga hidup kita. Karena konteksnya dia katakan, jagalah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dan kita membahas hal itu. Saya katakan, saya bilang, konteks ayat itu bukan berarti kita harus berusaha untuk menjaga keselamatan kita supaya keselamatan kita tidak hilang. Bukan itu konteksnya. Konteksnya adalah kita sudah diselamatkan. Karena kita sudah diselamatkan, kita menghargai keselamatan yang sudah diberikan, lalu kita menjaganya dengan baik. Bukan supaya dia hilang, tetapi supaya kita menjaganya, merawatnya, supaya dia terpelihara di dalam setiap kehidupan kita. Bukan supaya kita takut dia hilang. Saya bilang seperti itu. Nah, jadi banyak orang Kristen hari ini tidak mengetahui bahwa dirinya masterpiece. Saya bilang sama banyak orang Kristen hari ini tidak menghargai karya Tuhan, tidak menghargai bahwa diri mereka adalah karya yang sudah ditebus, sudah diampuni, sudah dibenarkan, menjadi masterpiece satu-satunya dalam dunia ini. Iya kan? Ada orang mirip saya, banyak orang mirip saya, ya. Tetapi yang jadi yang seperti ini cuma satu di dunia ini. Sekalipun orang twin, tidak ada yang persis identik. Betul? Artinya apa? Masterpiece. Semuanya kita ini masterpiece, hanya satu-satunya. Dan oleh sebab itu, jikalau kita menghargai masterpiece Tuhan, kita akan menjaganya. Kita akan merawat diri kita. Kita tidak akan hidup seenaknya. Kita tidak akan bikin dosa. Kalau kita bikin dosa, berarti apa? Kita tidak menghargai, kayak semacam orang yang tidak menghargai lukisan itu, dia akan taruh sembarangan. Gak apa-apa kena debu, gak apa-apa kena air, karena dia merasa bahwa lukisan itu tidak berharga. Sama dengan orang Kristen juga, dengan kita. Kalau kita merasa bahwa kita tidak berharga, atau diri kita ini bukanlah masterpiece, yang karya Tuhan yang terbaik, maka kita akan hidup seenaknya, merusak diri kita, berbuat dosa seenaknya, tidak menghargai apa yang sudah Tuhan lakukan bagi diri kita. Amin. Nah, jadi ini yang sudah harus pahami, bahwa kita, Bapak Ibu sekalian, harus menyadari bahwa ada Kristus dalam diri kita. Kita ini ada masterpiece, dan kita menjaga itu dengan baik. Amin. Kita merawat itu dengan baik. Dan hal yang saudara harus juga pahami, bahwa karena kita ini adalah masterpiece satu-satunya, dan firman Tuhan mengatakan bahwa Christ in you, bahwa dia tinggal dalam dirimu. Kenapa kita menjadi masterpiece? Beberapa waktu yang lalu saya katakan, karena hal yang membuat kita menjadi masterpiece itu adalah karena Kristus itu tinggal di dalam diri kita. Karena keberadaan Kristus tinggal dalam dirimu itulah yang membuat saudara menjadi masterpiece. Dan dari cara itu, dari pengertian itu, dari kesadaran itu, kita bisa melihat Tuhan, apa yang dilakukan seutuhnya di dalam kehidupanmu. Jadi pandang Yesus, pandang dia secara utuh. Kasih karunia ini, pengajaran kasih karunia, membawa saudara melihat Yesus secara utuh sepenuhnya. Kasih karunia ini mengajarkan saudara melihat keindahan Yesus, bahkan dari setiap lembar Alkitab, dari perjanjian lama, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, semuanya hanyalah tentang Yesus. Amin. Yesus berkata.